Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Johnson Alfa atau bisa banget dipanggil JJ. Hari ini aku mau bahas tentang satu kalimat yang sering banget kita dengar di dunia kreatif. Namanya juga kerja kreatif harus bisa semuanya dong. Kedengarannya ya keren, tapi kalau dijalanin gak sesederhana itu. Coba kita bayangin, baru magang sebagai graphic designer di sebuah agensi. Minggu pertama masih fokus desain campaign. Tapi minggu berikutnya tiba-tiba diminta bikin caption, bantu syuting produk, sampai ngurus sosial media. Lama-lama kalian mikir, ini magang desain atau ikut lomba multitalenta. Fenomena kayak gini sebenarnya tuh nyata banget di industri kreatif Indonesia. Dari luar kelihatannya fun, bebas, tapi banyak pekerja justru merasa jobless mereka terus melebar tanpa ada kejelasan untuk penambahan kompensasi ataupun reward untuk mereka. Lewat topik kali ini, ketika kreativitas jadi beban, bukan jadi cuan, itu aku pengen ngajak kita melihat masalah ini lebih realistis lagi. Masalah utamanya adalah jobdesk yang melebar dan jadi bentuk eksploitasi terselubung. Menurut artikel di Vandalisme tadi tahun 2024, banyak desainer diminta ngerjain semua, mulai dari desain, foto, video, sampai urusan sosmed. Padahal tiap bidang kan punya skill dan kapasitas masing-masing. Ketika semuanya ditumpuk ke satu orang, itu nggak cuma bikin kerjaan jadi nggak efisien, tapi juga masuk ke wilayah kerja yang berlebihan. Salah satu penyebab kejadian ini terus terjadi adalah komunikasi organisasi yang nggak jelas. Arahan kerja yang nggak terstruktur bikin tugas makin mudah menumpuk. Pekerja muda kayak kita itu biasanya kan sungkan ya untuk ngomong pada atasan kita terkait kerjaan karena takut dianggap nggak punya passion atau takut sama atasan kita sendiri. Padahal kalau komunikasi dua arah bisa jalan, batas kerja bisa lebih dihargai dan suasana kerja pun jadi lebih sehat. Lucunya ya, di kehidupan pribadi aja kita sering banget ngomongin pentingnya healthy communication sama pasangan, sama teman, orang tua, atau yang lainnya. Tapi di tempat kerja yang justru lebih krusial itu sering banget diabain. Setuju nggak sih teman-teman? Kalau komunikasi lama-lama nggak jalan, dampaknya itu akan panjang banget ya. Selain terkait dengan komunikasi, Universitas Indonesia pun tahun 2023 bilang, beban kerja berlebih atau yang kebanyakan bisa bikin kita cemas, stres, sampai burnout. Yang bikin ini jarang disadari adalah pekerja kreatif biasanya tuh walaupun burnout, karya-karyanya tuh tetap bagus. Tapi karena dibalik kerennya desain-desain mereka atau konten-konten kreatif yang lagi viral, biasanya berarti ada ya orang kreatif tuh yang lagi burnout atau capek secara mental dengan kerja dia sendiri. Lalu solusinya apa sih biar nggak begitu? Pertama, penting banget punya literasi kerja. Kita harus tahu apa tanggung jawab kita, apa yang harus diminta, dan apa yang sudah di luar batas. Kedua, kita harus biasa ini komunikasi terbuka soal job desk kita dan kapasitas kerja kita. Karena ngomong itu bukan tanda males, tapi tanda kita itu profesional. Ketiga, jaga etika profesional. Kreativitas bukan tenaga yang gratis. Itu skill yang dibangun dari pengalaman dan waktu. Jadi harus dihargai secara layak. Teman-teman, industri kreatif itu memang seru, penuh ide, penuh konsep, penuh warna. Tapi bukan berarti kita harus terima semua beban tanpa batas ya. Sebagai calon pekerja kreatif atau pekerja kreatif, yuk mulai sadar sama hak profesional. Kita harus berani berdialog dan tahu harus jaga diri. Tahu boundaries kita. Kreativitas itu harus jadi ruang buat berkembang, bukan jadi alasan buat kita dimanfaatin. Terima kasih nih teman-teman untuk perhatiannya tentang topik kali ini. Semoga setelah ini kita bisa terus berkarya tanpa kehilangan diri kita sendiri. Karena jadi kreatif bukan berarti selalu harus tuh, tapi tahu kapan harus berhenti dan kapan harus dihargai. Terima kasih semuanya.